Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di YouTube channel kami. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik yang kami beri judul Makan Siang Gratis, Janji Manis dengan Beban Berat. Saudaraku sekalian, pasangan calon Prabowo Gibran menggembor-gemborkan program makan siang gratis sebagai solusi mujarab untuk persoalan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi Indonesia. Namun di balik janji manisnya, program ini sesungguhnya akan menghadapi tantangan yang sangat besar dari dua aspek. Yang pertama adalah implementasinya, yang kedua adalah pembiayaannya. Paling tidak itu. Data penerima program itu sudah disiapkan dan sangat masif. Ada 82,9 juta jiwa yang akan menerima makan siang gratis, meliputi 30 juta anak usia dini, 24 juta murid SD, 9,8 juta murid SMP, dan 10,2 juta murid SMK dan SMA. 4,3 juta santri pesantren dan 4,4 juta ibu hamil. Angka ini luar biasa besar tentu, memunculkan pertanyaan krusial. Dari manakah sumber dana untuk membiayai program sebesar ini? Mari kita telaah. Dengan penerima yang akan dilakukan secara bertahap penerimaannya, untuk tahun pertama saja pasangan ini membutuhkan 100 sampai 120 triliun per tahun. Sedangkan kalau program ini sudah dijalankan secara penuh, sudah dikalkulasi bahwa anggaran yang diperlukan per tahun adalah 450 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat dengan APBN 2024, supaya kita punya bayangan, angka 450 triliun itu begini. APBN 2024 itu 3.325 triliun. Pendapatan negaranya 2.802 triliun. Jadi, makan siang gratis itu sudah memakan 5,6% dari APBN. Kemudian karena anggaran pendidikan 2024 itu adalah 660 triliun, maka dia sangat besar. Apalagi kalau dibandingkan dengan anggaran kesehatan. Tahun 2024 itu 186 triliun. Jadi 450 triliun itu 2,5 kali lipat lebih dari anggaran kesehatan. Bisa dibayangkan, ya? Nah, dari mana sumber pembiayaannya? Mungkin bisa menaikkan pajak, tapi ini sangat berisiko. Masa memberi kepada sebagian rakyat, tapi membebani bagian rakyat yang lain, yang produktif. Akan memotong anggaran sektor lain seperti infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Ini sama saja buah si malakama, karena di antara janji-janji pasangan ini juga adalah menambah anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian, dengan angka defisit APBN yang katanya meskipun masih aman tapi juga makin besar, ini tentu saja mengkhawatirkan. Apalagi kalau nambah utang. Utang kita sudah kebanyakan, ya kan? Nanti kita akan bahas soal utang itu ya. Jadi keberlanjutan program ini sangat diragukan melihat ruang fiskal kita yang sempit. Gitu ya. Nah, kalau kita telisik, ada beberapa poin mengenai poin kritik terhadap
program makan siang gratis ini. Yang pertama adalah tadi kritik terhadap sumber pendanaan yang sempit. Kemudian yang kedua adalah kritik terhadap ketepatan sasaran. Jadi apakah program makan siang ini akan tepat sasarannya? Apakah efektivitasnya akan tinggi sebagaimana effort untuk mengadakannya luar biasa besarnya? Iya kan? Kemudian yang ketiga adalah efektivitas program. Kalau tadi ketepatan sasaran itu, apakah anak SMA misalnya, SMP itu membutuhkan makan siang gratis? Kalau yang efektivitas program itu adalah apakah memberikan makan siang ini akan memperbaiki gizi dan nutrisi dari masyarakat dalam makanan ya. Karena nanti juga ada soal pemborosan. Belum lagi potensi korupsi di dalam implementasinya. Gitu. Nah, kritik juga yang tak kalah penting adalah program makan siang ini dibandingkan dengan opportunity cost yang dikorbankan. Jadi kan anggaran-anggaran lain mungkin harus diperketat, dikurangi, disunat, dialihkan. Lantas bagaimana opportunity cost program yang lain itu? Yang mungkin akan sangat bermanfaat jika tetap dilaksanakan. Nah ini. Jadi kritik yang keempat adalah soal opportunity cost. Kritik yang kelima dan yang terakhir itu adalah soal keberlanjutan program. Ya. Apakah program ini bisa berlanjut? Ini juga penting karena ketika kita akan mengeksekusi program ini secara masif, maka infrastrukturnya itu harus disiapkan dan penyiapan itu juga butuh biaya yang sangat banyak. Jika kemudian keberlanjutannya diragukan, saya khawatir investasi untuk melaksanakan program ini kemudian menjadi sesuatu yang mubazir. Jadi sebelum kita melangkah ke depan, ada baiknya kita sampaikan kepada pemerintah bahwa terdapat berbagai hal yang menjadi jebakan kalau kita ingin benar-benar melaksanakan program makan siang gratis ini ke depan. Dan juga kita sebaiknya bisa mengidentifikasi solusi-solusi yang lebih komprehensif dan keberlanjutan ya dalam mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan kemiskinan di Indonesia. Misalnya ada argumen kenapa tidak yang dilakukan adalah memampukan rakyat untuk bisa membeli makanan yang lebih bergizi. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.